Wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, yang saya hormati dan kita hormati bersama Imam Masjid Raya Fathun Nur dan semua petugas yang bekerja, yang berkhidmat di rumah Allah yang kita cinta ini, termasuklah Bilal, siaknya barangkali ya, dan semua panitia masjid. Alhamdulillah, selagi kita mau datang ke masjid, tandanya orang dipilih Allah. Selagi mau datang ke masjid, tanda orang itu pilihan Allah. Kalau hati jauh dari masjid, tanda orang tuh belum dipilih lagi. Jadi sorotan tazkirah maghrib tentang cinta masjid, tentang cinta masjid, diambil ayat dari surah At-Taubah. Barangkali jemaah yang selalu mendengar tausiah selalu dengar ayat ini dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 18. Kalau tak sempat buka Quran di masjid, nanti pulang ke rumah bisa diperhatikan ya, bahwa orang yang mau datang ke masjid itu disanjung di dalam Al-Quran, dipuji. Sanjung dan puji lebih dari menyuruh. Subhanallah. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang rajin mengimarahkan rumah Allah. Yang rajin datang mengimarahkan. Dalam bahasa kita pun mengimarahkan, mentakmirkan. Diambil dari bahasa Al-Quran, ya'muru, mengimarahkan, menyemarakkan, melaksanakan aktivitas di masjid. Orang yang rajin ke masjid, man amana billah, itulah yang beriman kepada Allah. Bukti orang itu beriman mesti cinta masjid. Orang yang cinta masjid itulah yang beriman. Itu maksud ayat ini. Artinya apa? Kalau satu hari hati renggang dari masjid, tanda imannya renggang. Itu artinya. Orang dulu kalau tinggal sholat berjamaah, orang dulu menangis. Orang dulu kalau kita lihat sejarah awal Islam ya, kalau dia tinggal sembahyang maghrib, dia akan sembahyang sampai isya, non-stop. Ada yang ketinggalan sembahyang isya, sembahyang sampai pagi. Nak mengcover, nak mengejar ketinggalan, tapi tidak dapat dikejar. Kenapa? Sembahyang fardu di awal waktu tuh, sembahyang fardu di awal waktu nilainya tidak dapat dikejar, macam mana pun mengejarnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan dalam karyanya Al-Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, kalau orang itu datang salat, datang bukan tak datang ya. Kalau dia datang sholat tapi dia terlambat sedikit, imam dah sempat membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baru orang tadi dia baru takbir, Allahu Akbar, dia bertakbiratul ihram, waktu imam sudah membaca Bismillah, basmalah. Kata Imam Ghazali, kerugian yang dialami orang itu macam mana mengukurnya? Tidak dapat diukur dengan kekayaan dunia ini semuanya. Hebat orang dulu ya. Maka Rasulullah SAW
pernah berlaku ya, sesudah sholat baginda bangkit menanya sahabat yang tak datang sholat. Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad hafizahullah sering mengutarakan hadis ini. Nabi Muhammad sesudah sholat bangkit, ini sholat subuh ya, sholat subuh, ditanyanya, Fulan bin Fulan ada? Fulan bin Fulan ada? Disebut namanya, disebut namu di Imbogala, kata orang awak. Bukan, tidak disebut. Kata sahabat, orang itu tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada orang tadi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa komentarnya? Orang itu sudah terjangkit virus yang berbahaya. Orang itu terjangkit penyakit, yang malas ke masjid, yang selalu ketinggalan sholat berjemaah. Dalam hadis, orang itu terjangkit penyakit. Subhanallah. Penyakit namanya penyakit nifak, yang nanti belajarlah sama guru-guru apa itu penyakit nifak, ataupun cari dalam sumber-sumber maklumat apa itu nifak. Nifak penyakit yang berbahaya dalam masyarakat Islam. Yang jelasnya apa? Yang jelasnya mencintai masjid salah satu tanda iman kepada Allah. Kalau kita renggang dari masjid satu hari, tanda iman kita sudah renggang dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Banyak hadis yang memuji orang yang pencinta masjid. Dan dalam realitas sejarah orang-orang saleh pun banyak terbukti. Dalam hadis dari Imam Tirmizi, Imam Ahmad mengatakan, orang yang ringan langkahnya ke masjid, hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Orang yang ringan langkahnya datang ke masjid, hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Kita nak mengurus hidup saja susah ya, susah sebenarnya. Apalagi nak mengurus mati, apalagi nak mengurus dalam kubur, di padang mahsyar. Dalam hadis itu, orang itu kalau ringan langkahnya datang ke masjid, asya bi khair wa mata bi khair, ada kayaumi waladahu ummuh, katanya. Orang pencinta masjid itu hidup matinya akan diurus Allah dengan baik, dan dia akan lahir seperti hari dia keluar dari perut ibunya. Artinya bersih. Pencinta masjid dia akan bersih. Hari ini bersih, besok bersih. Kenapa? Karena waktu dia duduk di masjid, ada malaikat yang mendoakan, ya Allah, ampun dosa jamaah ini, ya Allah rahmati mereka, ya Allah terima taubatnya. 3 dalam satu hadis sahih ya, hadis sahih Muslim mengatakan, orang yang duduk di rumah Allah dengan ibadat, dia didoakan malaikat 3 in 1, ampun dosanya, rahmati dia, dan terima taubatnya. Betullah dikatakan dalam hadis tadi, orang itu akan bertukar status seperti baru lahir. Subhanallah. Saya ingat dalam sebulan yang lalu ya, ada kuliah di sini, barangkali kuliah subuh ya. Sebelum itu saya dalam perjalanan dari Bandara Padang, tapi singgah di Batu Sangkar. Kemudian kuliah subuh di sana. Di sana saya dapat cerita dari jemaah, ada ibu meninggal di masjid sesudah maghrib macam ini. Ada ibu di sana meninggal di masjid sesudah maghrib, waktu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sana ada zikir, ada ratiknya orang awak ya, ada tahlil. Di sana di masjid sana ada tahlil. Tadi kita wirid sesudah sholat tadi diringkaskan karena ada tausiah ya. Di sana mereka ada amalan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha. Sangat baik sekali. Ibu itu meninggal waktu bertahlil. Subhanallah. Ibu yang sebelahnya antara seorang cerita sama saya ikut katanya merebahkan badan ibu itu katanya. Karena dari dia sehat sampai umur 80 lebih,
tidak pernah renggang hatinya dari masjid. Maghrib sampai isya memang tidak pulang. Kalau ada tausiah dia tunggu. Kalau tak ada tausiah orang sana baca Quran. Itu suatu amalan yang baik ya. Jadi ibu itu meninggal waktu berwirid, bertahlil, membaca la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Disitulah rohnya diambil. Subhanallah. Nah, ada juga kawan saya sama-sama kuliah dulu di Arab. Orangnya dari Fatani, Thailand ya. Kemudian sama-sama bekerja di Brunei. Dia mungkin 15 tahun dia bekerja di Brunei. Sesudah tamat tempo kerjanya di Brunei, dia pulang ke Thailand. Dia meninggal di masjid sesudah subuh. Sesudah subuh dia tidak pulang ke rumahnya, menunggu sholat duha. Di situ rohnya diambil. Subhanallah. Betul di dalam hadis tadi mengatakan asya bi khair wa mata bi khair. Hidup mati orang itu akan diurus Allah. Kalau ingin mati dengan cara yang terbaik, kata orang kita husnul khatimah, cintailah rumah Allah. Bahkan sangat cantik kalau kita berdoa, ya Allah, jadikanlah saya ini, jadikanlah kami ini orang mencintai rumahmu sampai ke ujung usia dan ke anak cucu juga ya Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Jadi cinta masjid ini bukan main-main ya, bukan hari ini kita datang, minggu ini ada, kemudian hilang. Itu tidak betul. Itu berlawanan dengan ayat surah atau ayat 18 tadi. Orang ini akan mengimarahkan rumah Allah, artinya sebisa-bisanya dia mesti datang. Apalagi macam maghrib, isya, subuh ya. Kalau zuhur mungkin sembahyang atau sholat di tempat lain. Asar juga begitu. Tapi bagi yang sempat, sepatutnya jangan miss ya, jangan ketinggalan. Baik. Jadi dalam hadis tadi apa katanya? Orang yang mencintai rumah Allah, hidup matinya akan diurus Allah. Mustahil ya. Mustahil orang itu waktu hidupnya datang ke rumah Allah. Kenapa datang ke rumah Allah? Karena Allah dekatkan hatinya ke rumahnya. Ini rumah Allah, bukan suka-suka datang. Kalau dia datang sesuka hatinya, itu berarti belum dipilih lagi. Subhanallah. Itu maka Nabi Muhammad SAW sempat menanya sahabat-sahabat yang absen, yang tidak datang. Subhanallah. Dan Umar bin Khattab juga khalifah ya. Umar bin Khattab berpesan waktu dia menjadi khalifah, katanya perhatikanlah sahabat-sahabat dalam saf salat. Kalau ada kenalan Anda, jiran Anda, sanak saudara, sahabat Anda yang tidak nampak mukanya, tidak nampak orangnya waktu sholat, nanti sesudah sholat carilah di mana dia, kata Umar. Carilah di mana dia, kata Umar bin Khattab. Kalau dia sakit, bantu dia. Kalau keluarganya sakit, tolong dia menyelesaikan keluarganya. Kalau dia tidak sakit, keluarga tidak sakit, tapi dia tidak datang, kata Umar, bimbinglah dengan baik. Bimbinglah dengan baik. Subhanallah. Inilah yang disanjung dalam Quran ini, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin datang ke rumah Allah itu yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kemudian. Kalau kita bicara tentang hari kemudian ya, dan kita hari-hari menyebut hari kemudian. Dalam Fatihah kita wajib mengingat dan menyebut Malik Yaumiddin. Tapi sampai di mana kesediaan kita, persiapan kita menghadapi hari kemudian? Insya Allah cukup dengan cinta masjid. Karena orang pencinta masjid termasuk 7 kategori, 7 kelompok manusia yang selamat nanti di sana. 7 kelompok manusia, sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kategori manusia, 7 kelompok manusia yang selamat nanti di sana. Yang lain susah menderita, yang lain sengsara. Subhanallah. Yang 7 ini
Satu diantaranya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Jadi doa tadi sangat cantik ya. Ya Allah, jadikanlah saya ini, ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu sampai ke hujung usia, sampai ke akhir hayat, dan hingga ke anak cucu juga nanti. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Ini jauh lebih bagus daripada kita berdoa doa-doa yang lain tapi tidak ada hubungannya dengan masjid. Kitabullah juga, seharusnya bila orang itu mencintai masjid, dia mesti mencintai kitabullah, karena mencintai kitabullah akan memupuk cinta masjidnya insyaallah. Dalam ayat ini dikatakan pencinta masjid itulah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, wal yaumil akhir, wa aqamas salah. Wa aqamas salah, dan menegakkan salat, menerapkan salat. Salat cara Rasul, salat cara sahabat, salat cara orang saleh di masjid. Nabi Muhammad tidak pernah tidak salat di masjid, kecuali musafir. Musafir pun salat berjamaah, kecuali perang pun salat berjamaah. Jadi kita dari kecil dulu kurang diberi penekanan ya, kurang diberi penegasan tentang cinta masjid ini. Kalau kita pergi ke komunitas masyarakat yang telah terdidik dari awal, alhamdulillah. Tapi sekarang mungkin sudah mulai berkembang ya di masjid Fathun Nur ini. Yang jelasnya di sini Allah menyanjung pencinta masjid itulah yang beriman kepada Allah, itulah yang beriman kepada hari kemudian. Mereka lah yang menegakkan salat, wa aqamas salah. Kemudian wa ataz zakah, mereka juga orang yang keprihatinannya terhadap zakat sangat tinggi, mau berzakat. Walam yakhsha illallah, katanya orang itulah yang dikira takut kepada Allah, mencintai Allah, mengimani Allah, dan takut kepada Allah. Tapi takutnya takut yang positif ya, takut yang baik. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ini sanjungan di atas sanjungan. Orang inilah yang dikatakan muhtadun. Orang ini dikatakan muhtadun. Apa itu muhtadun? Muhtadun yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina, ajarlah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, pimpinlah kami. Muhtadun itu orang yang dipimpin Allah, orang yang dituntun Allah, orang yang dibimbing Allah. Inilah orang yang dibimbing Allah, katanya pencinta masjid. Subhanallah. Artinya apa? Kalau hatinya liar dari masjid, berarti dia mesti meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya jinak dengan masjid. Tadi dah disebut ya, dan dibilang tadi ada 7 kategori yang selamat nanti di sana. Selalu disampaikan dalam khutbah Jumat, dalam tausiah, dalam forum. Nomor 1 sekali, pemimpin yang adil sebenarnya ya. Nomor 2, anak yang taat dari kecil. Bagi yang masih ada anaknya yang kecil, kalau anak sudah besar semuanya, giliran cucu. Dulu ada sahabat ya, ada sahabat dia pergi ke tanah suci, dia menangis berdoa di sana. Ya Allah, katanya, saya datang di negeri yang jauh di tanah Melayu, saya datang ke tanah suci ini, saya malu datang ke rumahmu ya Allah, karena saya baca Quran saya tidak paham, saya baca hadis Nabi-Mu saya tidak mengerti. Kurniailah saya anak yang faham Al-Quran, faham hadis, faham bahasa Arab, jangan seperti saya. Itu doanya di sana, itu doanya di sana. Dia ingin mendapat kategori yang kedua tadi, anak yang taat dari kecil. Sekembalinya dari tanah suci, anak pertama yang lahir persis seperti apa yang didoakannya di sana. Pernahkah kita menangis ingin mendapatkan anak yang saleh, anak yang salehah, cucu yang saleh, cucu yang salehah? Subhanallah, subhanallah. Kalau belum pernah berarti kita coba lah ya, kita coba
berdoa kepada Allah agar dikurniai anak yang saleh-salehah, yang termasuk dalam kategori kedua yang nanti selamat bernaung di bawah naungan Allah di padang mahsyar, anak yang taat dari kecil. Yang ketiga, orang yang bersahabat karena Allah, berjumpa di masjid, selalu menanya perihal, selalu menanya keadaan, selalu membantu, selalu menghulur apa yang dapat dihulur, selalu tukar pikiran. Orang-orang dulu kalau masuk masjid, di antara doa mereka zaman dulu ya, zaman sahabat, selain daripada doa masuk masjid, mereka berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan sahabat yang saleh. Doa orang dulu masuk masjid, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan sahabat saya yang saleh. Nanti dia akan jumpa, dia akan tukar fikiran, dia akan saling mencas imannya, dia saling memperingatkan. Mau memperingatkan, mau diperingati, mau menerima, mau memberi. Itu orang yang saleh. Jadi datang ke masjid bukan diam saja ya, bertukar pikiran, berbincang, curhat. Jadi kategori ketiga, orang yang bersua berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau satu hari sahabatnya tidak datang, besoknya dia tanya, kemarin Bapak di mana? Begitu seharusnya ya, begitu seharusnya memupuk persahabatan karena Allah. Bahkan sahabat Nabi zaman dulu ya, kalau jumpa satu sama lain mengatakan, Inni uhibbuka fillah, saya mencintai Anda karena Allah. Ini ada dalam ajaran Rasulullah yang belum hidup dalam masyarakat kita. Inni uhibbuka fillah, saya mencintai Anda karena Allah. Orang itu akan jawab, ahabbakallah, semoga Allah mencintai Anda. Sunnah Nabi, ajaran Nabi yang belum hidup dalam masyarakat kita, sepatutnya dihidupkan ya, antara jemaah, antara ahli keluarga, suami istri, istri dengan suami, ayah ibu dan anak-anaknya, guru dengan muridnya. Subhanallah. Macam mana tadi? Inni uhibbuka fillah, saya mencintai Anda karena Allah. Ini memupuk kecintaan dan rasa cinta kepada orang lain. Ada dalam Islam ya, ada dalam Islam. Saya ingat waktu Syekh Ali Jabir masih hidup, itu kawan baik saya ya, Syekh Ali Jabir. Kalau ketemu, Syekh, inni uhibbuka fillah. Terakhir ketemu saat itu 2018 di Simpang Ampe. Dia ada tabligh akbar di sana. Kebetulan saya di sana. Ketemu terakhir, inni uhibbuka fillah, saya mencintai Anda karena Allah. Dijawab apa? Ahabbakallah, semoga Anda dicintai Allah. Subhanallah, subhanallah. Ini belum hidup dalam masyarakat kita ya, perlu kita hidupkan. Sunnah Nabi, ajaran Nabi yang mengandung makna doa, yang mengandung makna cinta. Doa dan cinta. Sama dengan jazakallahu khaira, itu pun baru mulai hidup ya. Jazakallahu khaira, ini juga sepatutnya dihidupkan antara pencinta masjid. Bila nampak kawan kita datang, apa kabar Pak? Alhamdulillah, jazakallahu khaira, semoga Allah membalas Bapak dengan balasan yang baik. Ini ucapan-ucapan doa, greetings yang memupuk kecintaan. Subhanallah. Kalau orang mengatakan jazakallahu khaira, kita bisa menjawab barakallahu fiik. Ucapannya pendek, simpel, dan memang mengikut sunnah ya, mengikut sunnah. Itulah sepatutnya yang kita hidupkan untuk merealisasikan kecintaan sesama mukmin. Itu nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Kemudian pencinta masjid nomor 4. Yang akan selamat nanti di sana, rajulun qalbuhu
mu'allakun bil masajid, orang yang mencintai masjid. Seterusnya orang yang rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah. Berapa yang terdaya lah ya. Orang yang rajin bersedekah, saking banyaknya bersedekah katanya tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Jadi kita mencari duit dengan niat menyisihkan sebahagian untuk kepentingan masjid. Apalagi saya dengar ya, masjid ini akan direnovasi ya, akan dibesarkan. Mudah-mudahan cepat selesainya nanti. Kemudian yang ke-6 barangkali ya, orang yang pernah digoda, dibujuk oleh wanita untuk berbuat serong, wanita yang ada rupanya, yang ada statusnya, bukan wanita sembarangan. Lalu orang tadi menyelamatkan dirinya, membersihkan dirinya, inni akhafullah, maaflah saya takut kepada Allah, saya tidak mau melakukan perbuatan yang terkutuk. Dan yang terakhir rajulun zakarallah khalian fafadat aina. Orang dia bangun jam 3, bangun jam 4 menangis, dia keluar air matanya. Air mata sahur itu mahal. Melayakkan orang itu tergolong dalam golongan orang yang selamat nanti di sana bersama 7 kelompok tadi. Subhanallah. Jadi di antara yang 7 ini bisa diperoleh kalau kita mencintai rumah Allah. Dengan mencintai rumah Allah, orang itu akan berjumpa dengan kekasih Allah. Dengan berjumpa dengan kekasih Allah, terbinalah jalinan erat antara mereka dan layaklah mereka itu nanti bertemu di sana. Jadi macam saya tadi sholat Jumat di Tapsel ya Madinah, sholat asar di Madinah tadi, maghrib ya, baik supirnya tadi cekap sigap nyerawak ya membawa mobil. Alhamdulillah. Jadi kedatangan saya ke sini nak berjumpa dengan sanak saudara, dengan sahabat andai, dengan jemaah kekasih Allah untuk memupuk cinta tadi. Orang yang saling mencintai di dunia, selain selamat nanti di padang mahsyar, orang itu akan mencari sahabatnya di jannah. Ada ayatnya dalam Quran. Orang yang membina cinta karena Allah di dunia, nanti sampai di jannah dia mencari kawannya. Ada ayatnya dalam Quran. Adakah kita bersahabat, berteman dengan orang yang akan mencari kita nanti di sana? Ada ayatnya dalam Quran, dalam surah Asy-Syu'ara. Subhanallah. Jadi kesempatan ini dapat dipupuk, dapat dibina dengan mencintai masjid. Dengan mencintai masjid. Bisa dilihat ya, ceritanya dalam surah Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syu'ara ini sesudah surah Al-Furqan ya, juz 19, halaman 371 ayat 100-101. Surah Asy-Syu'ara, cerita orang yang masuk jannah lalu nanti mencari kawannya di sana. Ternyata kawan yang dicari ini tidak ada di jannah. Kalau tidak ada di jannah, di mana lagi? Tentu di sebelah lagi, sebelahnya sana, di negeri azab. Maka karena kawannya mencari di jannah, ternyata yang dicari masih di dalam neraka, maka diarahkan, diperintahkan orang untuk keluar dari neraka. Ada ayatnya di sini ya. Ayat berapa tadi? Ayat 100-101. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Ini ceritanya. Pangkal ceritanya ini seperti yang dikatakan tadi, orang beriman kalau dia masuk jannah, yang membina sahabat seiman di dunia, sama-sama mencintai rumah Allah, sama-sama mencintai kitab Allah, sama-sama mencintai orang saleh, sama-sama mencintai orang alim, betul-betul terbina cinta mereka, nanti di sana dia mesti kecarian. Misi kecarian nanti di sana, dicarinya. Ternyata orang dicari tidak ada di jannah.
Lalu ditanya petugas di neraka, oh ada di sini katanya. Kemudian sahabat yang sudah masuk jannah mengadu kepada Allah, ya Allah, manalah enak saya duduk di jannah, sahabat baik saya dulu, kami sama-sama sholat di Fathun Nur, selalu mengucapkan jazakallahu khairan barakallahu fiik inni uhibbuka fillah. Ini perlu dihidupkan ya. Selalu bertanya, selalu mendoakan waktu berhadapan, mendoakan waktu di belakang. Artinya orang itu tidak tahu dia didoakan. Itu teman baik saya ya Allah, manalah enak saya duduk di surga, kawan saya meringkuk di sana. Maka diarahkan keluar, diperintahkan, Fulan bin Fulan, kawan kamu mencari di jannah, kamu diperintahkan keluar. Subhanallah, keluarlah orang tadi. Penghuni neraka, banyak orang awak tercongang, kaget, wah, kenapa bapak itu keluar? Kenapa ibu itu selamat? Kata malaikat, ada sahabatnya mencarinya di jannah. Dia diperintahkan keluar. Lalu waktu menyaksikan kejadian ini, peristiwa ini, penduduk neraka gigit jari sambil mengatakan, famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Waduh, sialannya kami ini, tidak ada orang yang membantu kami di jannah, tidak ada teman baik yang mencari kami di sana. Jadi bukan main-main bu ya, sahabat saleh ini bukan main-main. Kalau tidak ada sahabat saleh menangislah. Kenapa sampai begitu? Subhanallah, sahabat saleh ini bukan main. Ada juga dibaca dalam sumber, katanya di padang mahsyar sendiri, orang-orang alim, orang yang saleh, waktu mereka mau masuk jannah, mereka ditahan di sana. Bapak jangan masuk dulu ya, katanya. Pastikan orang-orang yang mau bapak kasih rekomendasi sudah selamat. Kalau bapak sudah masuk nanti lain lagi ceritanya, katanya. Ditunggunya lah di sana. Subhanallah. Jadi perlu membina jaringan, jalinan dengan orang yang saleh. Tanyalah diri, tak puak dado tanyo selero nyuraya. Coba tuliskan nomor 1, nomor 2, nomor 3, sahabat-sahabat saleh yang bertempat di hati. Walaupun jauh di mata, tapi dekat di hatinya. Kalau tidak, rugilah hidupnya bu. Itu maka orang saleh dulu saat mereka masuk masjid mereka berdoa, Allahumma yassir li jalisan salihah. Allahumma yassir li jalisan salihah. Banyak lagi cerita orang yang saleh ini ya. Banyak lagi cerita orang saleh ini. Yang jelasnya kesalehan dan suasana yang saleh hanya dapat dibina di rumah Allah. Dengan mengimarahkan rumah Allah, dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas di rumah Allah ini, apalagi aktivitas keilmuan ya, apalagi aktivitas keilmuan. Ada ayat dalam surah Ghafir, cerita orang saleh yang mendapat doa malaikat pemikul arasy. Malaikat ini banyak kategorinya. Yang kita belajar dulu 10 saja yang wajib diketahui ya. Jibril, Mikail, Israfil. Ternyata dalam Quran banyak kategori malaikat ini. Termasuk malaikat hamalatul arasy namanya. Malaikat pemikul arasy. Malaikat pemikul arasy ini disorot dalam surah Ghafir. Nah, ada dalam Quran surah Ghafir ya. Surah Ghafir ini sesudah surah Az-Zumar. Di sana ceritanya apa? Ceritanya kategori malaikat yang kerjanya berdoa. Halaman 467, 468, ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Malaikat first class, malaikat muqaddi. Kita perlu sorot dalam ini karena ada 3 ayat ya. 3 ayat. Yang jelasnya kategori manusia, jenis manusia yang didoakan malaikat pemikul arasy. Doa malaikat ini 24 jam.
Kalau doa kita waktu berada di masjid, nanti pulang ke rumah tidak dapat lagi doanya. Kecuali kalau bapak ibu itu datang ke masjid lagi, mendapat doa malaikat. Malaikat pemikul arasy doanya non-stop. Subhanallah. Mendoakan agar dosa bapak itu diampuni, agar selamat daripada azab neraka, agar dimasukkan ke jannah bersama rumpun keluarganya. Jadi sangat indah sekali kalau kita merebut konten ataupun isi ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Kata ulama, ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir ini ayat perlindungan, ayat keselamatan. Kalau kita ingin menyelamatkan istri, menyelamatkan suami, menyelamatkan pasangan hidup, menyelamatkan anak, menantu, cucu, rumpun keluarga, inilah solusinya, kata ulama, dengan menerapkan ayat 7, 8 dan 9. Di samping tadi ya, ini tambahan kepada cinta masjid. Cinta masjid itu iya juga. Dan orang yang disorot dalam ayat 7 surah Ghafir ini, 7, 8 dan 9, mestilah mereka itu pencinta masjid. Intinya mencintai masjid. Orang-orang saleh zaman dulu bila nampak masjid teringat hari kiamat. Nampak masjid teringat hari kiamat. Subhanallah. Dari sini ke Rimbo Panti ya berapa masjid? Banyak sudah ya. Subhanallah. Dari sini ke Salibawan contohnya. Masjid. Tapi sampai di mana jemaah masjid itu mencintai masjid dengan cara yang betul. Ramai orang yang suka masjid tapi tidak cinta masjid, tidak betul. Macam ikut-ikutan saja. Tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan keyakinan yang mantap, berdasarkan Quran tadi surah Taubah ya, berdasarkan hadis dan lain-lain. Sepatutnya dibuat pengajian ya, dibuat pengajian judulnya tentang cinta masjid saja. Coba sorot ayat-ayat tentang masjid dalam Quran. Banyak sekali yang patut dikaji. Biar cinta masjid tadi semakin berkembang dan hidup ya. Subhanallah. Kemudian disorot juga hadis-hadis tentang masjid. Kenapa orang tak cinta masjid? Banyak orang awam tak kenal maka tak sayang. Tak kenal. Orang kita tak kenal masjid. Tak tahu masjid. Maka dia tak sayang. Kalau dia tahu, mesti sayang ya. Tak kenal maka tak cinta, ataupun tak kenal maka tak sayang. Maka itulah ayat berapa tadi? Ayat 18 surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ada lagi cerita sahabat saya, mungkin pernah saya sampaikan di sini seketika dulu. Tadi cerita dari Batu Sangkar itu kaum ibu. Kemudian cerita sahabat saya dari Fatani Thailand itu ustadz. Ini cerita jemaah biasa saja. Jemaah Brunei Darussalam. Subhanallah. Dia mula-mulanya tidak begitu menonjol cinta masjidnya. Sehingga dia pergi umrah. Sebelum pergi umrah jumpa Ustadz, katanya saya nak pergi umrah. Ajarlah saya satu doa yang akan saya baca di sana. Tidak mau panjang-panjang doanya. Saya bilang senang. Sekarang orang sering pergi umrah ya. Tapi doa ini sebenarnya bukan mesti di tanah suci. Di sini juga bisa didoakan. Karena doa makbul itu ada di rumah. Kalau Bapak bangun jam 3, jam 3.30, jam 4. Doa Bapak mustajab sama dengan berdoa di Raudhah, sama dengan berdoa di Multazam di tanah suci. Jangan tutup Raudhah di rumah Bapak, jangan tutup Multazam di rumah Ibu. Ada di rumah Ibu itu kesempatan doa mustajab seperti di tanah suci. Kalau Ibu bangun awal, tidur awal. Jadi jemaah tadi dia minta doa karena dia mau pergi umrah. Ajarlah saya satu doa, katanya. Saya akan baca doa yang Ustaz kasih. Saya bilang senang sekali. Yang saya ajar, ya Allah, usia saya sudah lanjut. Dia pas baru pensiun.
Orang sana bilang pencen, orang sini pensiun. Usia saya sudah lanjut. Saya datang dari negeri yang jauh, membuat dosa yang banyak ke tanah suci ini ya Allah. Dia terus terang ya. Kita ini dosa banyak sebenarnya, tapi tak mau terus terang dengan Allah. Itu maka dosa itu tak hilang. Ya Allah, saya datang dari negeri yang jauh tanah Melayu, membuat dosa yang banyak ya Allah. Ampunlah dosaku ya Allah. Jangan biarkan aku ini kecewa nanti ya Allah, pulang dengan kehampaan, membuat dosa lagi ya Allah. Saya ingin berubah sekembali dari tanah suci ini, membuka lembaran baru dalam hidupku ya Allah. Itu kira-kira inti doanya. Pulang dari tanah suci, tidak pernah tinggal sholat berjamaah 5 waktu. Quran jarang lekang dari tangannya. Sholat sunat, sholat fardu di masjid, subhanallah, sholat tahajud. Dia minta, di antara yang minta dalam doa supaya dapat husnul khatimah. Maka di hari dia meninggal, dia masih datang sholat subuh di masjid. Masjid jauh dari rumahnya, mungkin dalam 2 kilometer. Dia meninggal tengah hari, waktu tidur qailulah, sejam sebelum zuhur dia berbaring, tidur sejenak dengan niat nanti bangun tidur dia akan ke masjid. Nah, di situ diambil rohnya. Badannya sehat, paginya dia ke masjid, tidak ada sakit, tidak ada pening. Itu namanya tidur ibadat. Tidurnya ada 2 ya. Tidurnya ada 2, tidur adat. Orang yang tidur tanpa berniat untuk beribadat waktu bangun tidur. Kalau bapak tidur jam 9, jam 10 dengan niat bangun jam 3, jam 4 untuk tahajud, itu tidur ibadat namanya. Kalau bapak tidur di malam hari dengan niat besok saya mau sholat subuh di rumah Allah, Fathun Nur, itu tidur ibadat namanya. Kalau tidur saja tidak ada niat untuk bangun tahajud atau sholat fardu di rumah Allah, itu tidur adat namanya. Adat. Adat itu artinya nilainya rendah. Kalau tidur ibadat, nilainya nilai ibadat. Jadi orang tadi dicabut ruhnya waktu tidur ibadat, tidur sejenak menjelang zuhur. Di situ ruhnya diambil. Senang sekali ya. Jadi boleh juga kita berdoa, kita bisa berdoa, ya Allah, cabutlah ruhku waktu tidur ibadat. Artinya tidak capek-capek keluarganya membawa ke rumah sakit. Ataupun ya Allah, cabutlah ruhku waktu aku meninggal, paginya aku masih datang ke rumahmu ya Allah, memenuhi panggilan azan. Ya Allah, cabutlah ruhku waktu hari aku meninggal, saya masih pegang Quran, masih baca Quran ya Allah. Bagus doa-doa macam itu. Mudah-mudahan Allah merahmati ya. Tidak tahu saya waktu Isya sudah masuk atau belum. Ya? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Jadi doa seperti yang dibaca orang tadi tanah suci, tidak mesti menunggu ke tanah suci dulu. Ya Allah, usiaku sudah lanjut, pintu kubur sudah dekat, dosa banyak ya Allah, dosa menggunung, ampunlah dosaku dengan segera ya Allah. Jangan tunggu saya menyesal di kemudian hari ya Allah. Kita bangun jam 3, jam setengah, jam 4, mengadu, menangis. Kalau boleh keluar air mata ya. Kalau dah menangis dia berdoa, insya Allah dosanya akan hanyut dengan genangan air matanya tadi. Termasuk dalam kategori ke-7 tadi ya. Rajulun zakarallah khalian fafadhal ainah. Orang yang berzikir kepada Allah waktu seorang diri lalu dia menangis. Jadi doa cinta masjid juga perlu tadi ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamad banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya pencinta rumahmu sampai ke ujung usia hingga ke anak cucu. Kalau anak cucunya dididiknya cinta masjid, dibawanya ke masjid, meninggallah bapak itu, meninggallah ibu itu, orangnya mati, pahalanya hidup melalui tarbiyah, pendidikan anak. Kalau anak tidak dididik, menantu terbiar,
cucu-cucu juga, cucu cici juga tidak diurus, tidak ditarbiyah dengan baik. Bila ayah meninggal, ibu meninggalkan anak yang tidak dididik dengan baik, jangan-jangan nanti orangnya mati, dosanya hidup. Bukan main-main Pak ya, mati tapi dosanya masih jalan, masih on, belum off lagi. Maunya kita meninggal, dosa stop, pahala jalan terus. Itu mau dicari ya, itu mau dicari. Memang kesempatan ini terbuka lebar dalam Islam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita lah ya, amin rabbal alamin. Itu saja pertemuan kita dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Saling mendoakan ya, jangan lupa saling mendoakan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan izin Allah, walaupun tidak ada jadwalnya ya, walaupun tidak ada jadwalnya. Mungkin minggu depan saya sudah ada di Kuala Lumpur barangkali untuk ke Brunei lagi dengan izin Allah, tapi tidak lama. Kita akan ketemu lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa arda'na. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ij'al minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah jemaah ini jemaah pecinta rumah-Mu ya Allah, sampai ke penghujung usia ya Allah, sampai ke pintu kubur ya Allah. Kami mencintai rumah-Mu ya Allah, dan kecintaan kami ini dilanjutkan oleh anak cucu dan ahli keluarga kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.